Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sripai kelas PAI 2D. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Sri Wulandari dengan NIM 2381010211. Nama saya Clara Aulia Putri Utami dengan NIM 2381010198. Saya Dera Fauzia dengan NIM 23810100209. Saya Imas Pradipta Aulia dengan NIM 238101001. Kewajiban belajar mengajar. Perintah Iqra yang disampaikan malaikat Jibril sebelum surat Al-Alaq ayat 1-5. Kata Iqra sebelum diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5 tidak memiliki makna eksplisit dalam teks Al-Quran. Namun berdasarkan beberapa hadis dan tafsir, terdapat beberapa kemungkinan makna Iqra dalam konteks ini. Yang pertama, membaca secara harfiah. Beberapa ulama menafsirkan Iqra sebagai perintah untuk membaca secara harfiah. Hal ini didasarkan pada kisah turunnya wahyu pertama, di mana malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, menuntut ilmu. Secara lebih luas, Iqra dapat dimaknai sebagai perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kata Iqra memiliki akar kata yang berarti mengumpulkan atau memahami. Oleh karena itu, Iqra dapat dipahami sebagai perintah untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan dan memahami berbagai hal di dunia. Yang ketiga, merenungkan dalam alam semesta. Beberapa ulama juga menafsirkan Iqra sebagai perintah untuk merenungkan alam semesta. Alam semesta merupakan ayat-ayat Allah yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia. Dengan merenungkan alam semesta, manusia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kaitan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 78-79 dengan materi kewajiban belajar mengajar. Ayat ini secara bersama-sama membangun hubungan yang kuat dengan kewajiban belajar dan mengajar. Setiap orang wajib belajar. Surat Al-Alaq menegaskan bahwa belajar merupakan perintah universal bagi semua individu apapun latar belakang atau kedudukannya. Belajar bukan untuk kepentingan pribadi saja. Surat Al-Baqarah mengingatkan kita bahwa ilmu adalah anugerah Allah yang dititipkan kepada kita dan kita harus mempergunakannya secara bertanggung jawab dengan membaginya kepada orang lain. Pembelajaran mencakup berbagai cara. Meskipun kedua surat tersebut menekankan pentingnya Al-Quran, memahami Iqra sebagai pembelajaran membuka jalan untuk memperoleh pengetahuan melalui beragam cara. Ayat-ayat ini bukan satu-satunya yang mendorong pembelajaran dan pengajaran dalam Islam. Ada banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang memperkuat kisah ini. Kesimpulannya, belajar dan mengajar bukan sekedar aspek yang dianjurkan dalam Islam, melainkan kewajiban bagi setiap individu untuk mewujudkan potensinya dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Tema dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Al-Baqarah ayat 78-79. 1. Pentingnya ilmu pengetahuan. Kedua surat ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menuntutnya. 2. Tanggung jawab orang-orang yang berilmu. Kedua surat ini mengingatkan bahwa orang-orang yang berilmu memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan dan tidak menyembunyikannya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua surat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuknya. Tema dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Al-Baqarah ayat 78-79. Kesimpulan. Tema utama dari Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Al-Baqarah ayat 78-79 adalah pentingnya ilmu, pengetahuan, dan tanggung jawab orang-orang yang berilmu. Kedua surah ini mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan untuk kebaikan dan untuk menyebarkan kebenaran. Orang-orang yang berilmu memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu mereka dan tidak menyembunyikannya. Selain itu, kedua surat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuknya.